Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kita kenal bersama bahwasannya salah satu sebutan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Bagaimana cara meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini? Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak yang sudah mendapatkan ampunan atau belum? Merujuk kepada beberapa hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, yang sering kita baca dan sering kita dengar. Hadis yang pertama dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian hadis yang lain mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah malam qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini dua hadis sangat unik, bahasanya hampir mirip, tapi ternyata para ulama menafsirkan ada sedikit perbedaan. Ada kata yang sama antara iman dan ihtisab. Iman yang pertama dimaknai oleh para ulama, salah satunya Imam As-Suyuti, beliau mengatakan yang dimaksud iman pada hadis yang pertama, bahwa iman di situ artinya meyakini bahwa puasa Ramadan itu, meyakininya bahwa ia bagian dari rukun Islam, dan meyakini betul akan janji Allah pahala yang akan diraih baginya. Sementara iman dalam hadis yang kedua, imanan, kata beliau pula dikatakan artinya adalah meyakini kebenaran dan keutamaan qiyamul Ramadan. Kemudian ada kata ihtisab, walaupun banyak ulama memaknai berbeda, tapi setidaknya ujungnya sama, pengharapan thawaban kepada Allah, pahala yang ingin diraih, ikhlas karena Allah, pelaksanaannya semata-mata karena Allah. Jadi kalau orang ingin mendapatkan ampunan Allah, maka siangnya puasa Ramadan, kemudian malamnya qiyamul Ramadan disertai dengan keimanan, disertai dengan ihtisab kepada Allah, sehingga dia melakukannya dengan senang hati, tanpa beban, tidak ada keluh kesah, tidak merasa jenuh dengan waktu yang lama untuk menahan diri berpuasa, maka endingnya semua itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Dosa yang mana akan diampuni oleh Allah? Para ulama pun berbeda memaknainya. Yang pertama, Imam Ibnu Mundir salah satunya memaknai diampuni dosa itu, katanya semua dosa diampuni, dosa yang besar, dosa yang kecil. Tapi kata Imam Nawawi dan Imam Haramain berbeda sedikit, kata beliau yang diampuni itu dosa-dosa kecil, adapun dosa besar mah harus taubat. Tapi para ulama lain memaknai pula bahwa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil, sementara dosa besar diringankan. Cuman harus jadi catatan, yang diampuni dosa di sini adalah dosa yang berhubungan kepada Allah, yang disebut hakullah. Karena kalau dosa sesama manusia nggak bisa selesai dengan ampunan puasa seperti ini, yang diraih dari fadilah puasa dan qiyamul Ramadan, harus diselesaikan dengan meminta halal kepada orangnya dan memohon maaf kepada orangnya. Itu diantaranya. Maka siapapun yang melakukan siangnya puasa dengan benar, malamnya lanjutkan dengan qiyamul Ramadan, salah satunya sholat sunnah tarawih, luar biasa ini. Inilah mereka yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada orang yang masuk Ramadan tidak dapat ampunan Allah, banyak. Salah satunya mereka ibadah tapi disertai dengan kemaksiatan.
puasa dijalanin tapi kemaksiatan pun dia jalankan. Nah, ini orang seperti ini tidak akan meraih ampunan Allah. Betul siangnya berpuasa, tapi kewajiban yang lain dia tinggalkan. Seperti contoh dia puasa tapi nggak sholat. Seperti contoh dia seorang perempuan berpuasa tapi tidak menutup aurat, maka ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah, karena ini semuanya berbarengan harus dilakukan. Bukan berarti puasanya itu bisa menghapus dosa-dosanya walaupun meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, tidak seperti itu. Artinya ibadah posisi yang wajib harus dilakukan sebaik mungkin, kemudian disertai dengan kesunahan-kesunahan. Maka insya Allah nih orang seperti ini masuknya Ramadan diampuni dosanya oleh Allah. Kira-kira kita ini masuk gak? Kira-kira kita ini sudah diampuni dosa oleh Allah atau tidak? Maka tetap jangan berpangku atau istilahnya berlandaskan hanya kepada puasa saja dan qiyam Ramadan. Tetap karena kita seorang manusia yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan taubat. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak taubat dan istighfar. Rasulullah saja beristighfar, yang mana Rasul sudah dimaksud bersih dari dosa. Masa kita mengandalkan yang penting mah puasa dosa diampuni? Belum tentu. Tetap kita harus berroja kepada Allah dan haus takut kepada Allah. Jangan-jangan harapan kita belum sesuai, maka sertai dengan taubat dan istighfar. Kemudian tingkatkan ibadahnya, baik sholatnya, baca Qur'annya, bersedekahnya di bulan Ramadan ini, dengan harapan apa? Dengan wasilah amal soleh ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada dosa yang bersangkutan dengan sesama, jangan lupa minta maaf. Minta maaf. Kalau ada makanan yang dimakan gak sengaja atau tanpa izin, minta dihalalin. Karena bisa jadi betul dosanya diampuni kepada Allah, tapi dosa kepada manusia belum diampuni. Itu pun menjadi apa? Hambatan akan diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini manfaatkan ruang waktu ini, kesempatan luar biasa Allah berikan, garansi-garansi dan jaminan kebaikan, manfaatkan oleh kita. Jangan sampai keluar Ramadan kita masih dianggap berdosa. Naudzubillah. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Ramadannya gak sia-sia, amal yang kita lakukan pun tidak sia-sia. Maka jangan dianggap sepele sholat tarawih ini. Jangan dianggap sepele qiyamul lail ini, lakukan sampai tuntas. Bisa jadi salah satu dari wasilah ibadah sunnah ini menjadi wasilah Allah menurunkan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.